Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eva, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai Carl Rogers Self-Actualization Theory. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Adistian, yang kedua ada Avinda, yang ketiga ada Nicholas, dan saya sendiri Lastika Febrianti. Carl Rogers, seorang psikologi humanistik yang terkenal dengan teori humanistiknya yang menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang konstruktif dan akan selalu berorientasi positif. Rogers adalah anak keempat dari 6 bersaudara yang lahir pada tahun 1992, Chicago. Orang tua Rogers adalah orang berpandangan agama sangat ketat, selalu mengedepankan perilaku moral, etika yang sangat baik, serta berbagai bentuk kebajikan dengan prinsip kerja keras. Ajaran fundamental yang diberikan oleh kedua orang tuanya sangat mengekang Rogers dan mendidiknya dengan sangat baik. Rogers menyadari bahwa yang dilihatnya dari kehidupan pribadinya mencerminkan bahwa kehidupan seorang anak yang dididik oleh orang tua tidak melulu berdasarkan dengan apa yang tergantung pada idealisme orang tua mereka sendiri. Rogers sebagai seorang anak adalah anak yang pemalu, penyendiri, suka melamun, dan bahkan sering tenggelam dalam imajinasinya sendiri. Kedua orang tua Rogers mendidiknya dengan cara halus dan penuh kasih seperti nanti yang kemudian dilakukan Rogers dalam pendekatan konseling miliknya. Setelah lulus SMA, Rogers melanjutkan ke University of Wisconsin dengan belajar di bidang agrikultural dan sejarah. Pada tahun 1928, ia memperoleh gelar master di bidang psikologi dari Columbia University dan kemudian memperoleh gelar psikologi klinisnya pada tahun 1931. Pada masa-masa berikutnya, Rogers sibuk membantu anak-anak yang bermasalah atau nakal dengan menggunakan metode-metode psikologis. Unique Approach of Counseling. Di universitas, Carl Rogers mulai merumuskan pandangannya tentang konseling bagi orang-orang yang terganggu secara emosional. Carl Rogers bekerja untuk membawa psikologi klinis ke dalam arus utama pemikiran psikologis kontemporer. Rogers menghabiskan tahun 1945 hingga 1957 di Universitas Chicago mengajar dan mengembangkan pusat konseling. Dengan suatu ketika, dia tidak dapat membantu klien yang sangat terganggu, yang kemudian membuat dirinya kecewa hingga akhirnya jatuh sakit dan menderita gangguan saraf. Carl Rogers mengungkapkan bahwa dirinya sendiri merasa sangat tidak yakin akan kemampuan psikologinya. Carl Rogers dengan cepat membuat keputusan untuk meninggalkan Chicago bersama dengan istrinya pindah ke bagian utara New York, di mana Rogers mengasingkan diri untuk selama 6 bulan. Ketika dia sendiri mulai merasa cukup sehat untuk kembali ke universitas, selanjutnya dia juga memulai terapi pribadinya terkait menyadari betapa dalam perasaan tidak amannya sendiri. Terapi Rogers tampaknya berhasil, dan dia muncul dengan kemampuan baru untuk memberi dan menerima cinta dengan membentuk hubungan emosional yang mendalam dengan orang lain, termasuk kliennya sendiri. And Way of Journey, Carl Rogers. Pada tahun 1956, Rogers berhasil menjadi presiden pertama American Academy of Psychotherapists. Ia juga mengajar psikologi di University of Wisconsin-Madison pada tahun 1957 hingga 1963. Yang juga pada saat itu, ia menuliskan bukunya yang sangat terkenal, On Becoming a Person, pada tahun 1961. Carl Rogers dan Abraham Maslow menjadi pionir gerakan psikologi humanistik yang mencapai puncaknya pada tahun 1960-an. Dan juga pada tahun 1961, Rogers dipilih sebagai anggota American Academy of Arts and Sciences. Selanjutnya ada The Self and the Tendency Toward Actualization. Selama perjalanan Roger ke Cina, Roger itu menyadari pentingnya diri yang otonom sebagai faktor dalam perkembangannya sendiri. Kemudian Roger melakukan penelitian awal untuk memperkuat pentingnya diri itu dalam pembentukan sebuah kepribadian. Sehingga pada tahun 1930, Roger mengembangkan metode untuk menentukan apakah perilaku anak itu sehat maupun tidak. Roger juga menyelidiki anak itu dari latar belakang yang dinilai mempunyai faktor-faktor yang diyakini akan mempengaruhi perilaku tersebut. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang berasal dari internal maupun dari eksternal. Faktor-faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, kesehatan, perkembangan intelektual, keadaan ekonomi, pengaruh budaya, interaksi sosial, dan tingkat pendidikan. Sedangkan untuk faktor internal adalah
Potensi pemahaman diri atau wawasan diri yang digambarkan oleh Roger, wawasan diri itu sebagai penerimaan diri dan realitas serta tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Kemudian setelah penelitian itu dilaksanakan dan kira-kira sudah 1 dekade kemudian, salah satu murid Roger mengadopsi pendekatan evaluatif dalam upaya untuk memprediksi perilaku anak-anak yang nakal. Dan ternyata hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa faktor yang paling akurat untuk memprediksi perilaku di kemudian hari adalah wawasan diri. Roger juga terkejut karena lingkungan keluarga itu tidak terlalu berhubungan dengan perilaku nakal di kemudian hari. Kemudian, karena Roger tidak merasa yakin dengan hasil penelitiannya tersebut, 2 tahun kemudian, Helen McNeil mereplikasikan penelitiannya menggunakan kelompok peserta penelitian yang berbeda. Dia memperoleh hasil yang serupa. 1 tingkat wawasan diri adalah satu-satunya prediktor perilaku yang paling penting. Namanya itu, Roger memutuskan untuk memfokuskan karirnya pada pengembangan psikoterapi yang akan membawa kesadaran yang lebih besar dari pemahaman dirinya, pengarahan diri sendiri, dan tanggung jawab pribadi daripada berfokus pada perubahan dalam lingkungan sosial. Hal itu membuat Roger lebih menekankan pada studi tentang diri dan bagaimana hal itu berubah. Dengan demikian, diri menjadi inti dari teori kepribadian Roger, seperti yang telah menjadi inti dari hidupnya sendiri. The tendency toward actualization atau kecenderungan aktualisasi merupakan sebuah dasar manusia untuk memotivasi, mengaktualisasikan, memelihara, dan juga meningkatkan dirinya sendiri. Dan Rogers percaya bahwa setiap manusia itu selalu mempunyai motivasi untuk mengaktualisasikan, mempertahankan, dan juga meningkatkan dirinya sendiri. Dorongan menuju aktualisasi diri ini adalah bagian dari yang lebih besar kecenderungannya, yaitu sebuah aktualisasi yang mencakup semua kebutuhan fisiologis dan juga kebutuhan psikologis. Kecenderungan aktualisasi ini berfungsi untuk mempertahankan organisme, menyediakan rezeki dan juga keberlangsungan hidupnya. Kecenderungan aktualisasi ini dimulai sejak dalam kandungan, memfasilitasi pertumbuhan manusia dengan menyediakan diferensiasi organ-organ fisik dan perkembangan fungsi fisiologis. Hal ini digunakan untuk pematangan tubuh yang ditentukan secara genetik dalam proses pertumbuhan janin hingga munculnya ciri-ciri seks sekunder pada masa pubertas. Semuanya itu membutuhkan kecenderungan aktualisasi dari diri kita sendiri. Kemudian dalam proses aktualisasi diri ini ada proses yang namanya penilaian organisme. Penilaian organisme ini adalah suatu proses di mana kita dapat menilai pengalaman kita dalam hal yang nilainya itu bisa mendorong atau menghambat aktualisasi dan pertumbuhan kita. Nah, melalui proses ini kita dapat mengevaluasi semua pengalaman hidup dengan seberapa baik mereka melayani kecenderungan aktualisasi. Dari pengalaman-pengalaman yang dianggap sebagai pendorong aktualisasi yang baik, yaitu pengalaman yang diinginkan dan juga memberikan nilai yang positif, serta pengalaman yang dianggap menghambat aktualisasi ini adalah pengalaman yang tidak diinginkan dan dengan demikian mendapatkan nilai yang negatif. Kemudian persepsi ini dapat mempengaruhi perilaku karena kita lebih suka menghindari pengalaman yang tidak diinginkan dan mengulangi pengalaman yang diinginkan. Organisme memiliki satu kecenderungan dasar dan berusaha untuk mengaktualisasikan, memelihara, dan juga meningkatkan organisme yang mengalaminya. Meskipun perubahan seperti itu ditentukan baik secara genetik maupun non-genetik, tapi kemajuan untuk menuju perkembangan manusia itu seutuhnya bukanlah hal yang otomatis atau tanpa usaha. Bagi Rogers, proses itu melibatkan perjuangan dan juga rasa sakit. Misalnya, ketika anak mengambil langkah pertama, mereka mungkin akan terjatuh dan juga melukai dirinya sendiri. Tetapi, hal itu tidak terlalu menyakitkan untuk tetap dalam tahap merangkak. Sebagian besar anak akan tetap bertahan. Mereka mungkin akan terjatuh lagi dan juga menangis. Tetapi, mereka akan
tetap bertahan meskipun kesakitan, karena kecenderungan untuk mengaktualisasikan lebih kuat daripada dorongan untuk mundur hanya karena proses pertumbuhannya yang sulit. The experiential world, atau biasa disebut dunia pengalaman. Rogers melakukan penelitian tentang dunia pengalaman untuk mengembangkan teorinya. Dalam mengembangkan teorinya, Rogers membandingkan dampak dari dunia pengalaman yang dimana beroperasi dalam kehidupan sehari-hari. Dunia pengalaman menjadi acuan pada pertumbuhan kita, dikarenakan kita dihadapkan pada sumber rangsangan yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang sepele dan ada yang penting. Rogers ingin mengetahui bagaimana cara kita memandang dan merespon terhadap dunia pengalaman yang beraneka ragam. Ketiga, realitas lingkungan bergantung pada persepsi atau pengalaman. Rogers mengatakan bahwa realitas lingkungan kita bergantung pada persepsi, yang mungkin tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita mungkin akan bereaksi beda terhadap seseorang yang memiliki pengalaman yang jauh berbeda. Keempat, dunia pengalaman mulai berkembang pada masa bayi. Pada masa bayi lebih banyak terpapar dan lebih banyak sumber rangsangan, tetapi meresponnya secara subjektif. Rogers menulis, "Experience is for me the highest authority. The touchstone of validity is my own experience." Artinya, tingkat perkembangan yang lebih tinggi mempertajam dunia pengalaman kita dan pada akhirnya mengarah pada pembentukan diri. Selanjutnya ada the development of the self in childhood. Konsep diri merupakan gambaran dari kita tentang siapakah diri kita sendiri, apa yang seharusnya kita lakukan, dan apa yang kita inginkan. Pembentukan konsep diri melibatkan pembedaan apa yang langsung dan segera menjadi bagian dari diri kita sendiri, baik dari orang-orang, objek, dan peristiwa yang berada di luar dari kendali diri kita sendiri. Idealnya, diri adalah pola yang konsisten, keseluruhan yang terorganisir. Semua aspek dalam diri kita berusaha untuk konsisten. Rogers, bayi mengembangkan kebutuhan akan hal positif atau positive region, di antaranya penerimaan, cinta, dan persetujuan dari orang lain, terutama ibu sang bayi. Bayi akan merasa senang apabila menerima positive regions dari ibunya, dan bayi akan merasa kesal apabila ia tidak menerima hal tersebut. Karena positive region sangat penting untuk perkembangan kepribadian, perilaku bayi dipandu oleh jumlah kasih sayang dan cinta yang dianugerahkan oleh sang ibu. Jika ibu tidak memberikan penghargaan positif atau positive regions, maka bayi berkecenderungan akan membawa ke arah aktualisasi dan pengembangan konsep diri yang akan terhambat. Bayi akan menganggap ketidaksetujuan orang tua atas perilaku yang mereka lakukan. Dan apabila hal ini akan terus terjadi, sang bayi akan merasa ketidaksesuaian terhadap dirinya yang terus berkembang, sehingga sang bayi akan berhenti untuk berusaha mengaktualisasi dan memperkembangkan dirinya sendiri. Meskipun bayi mungkin menerima penerimaan, cinta, dan persetujuan yang cukup dari orang tuanya, beberapa perilaku tertentu bayi terkadang dapat membawa suatu hukuman tertentu. Namun, sang orang tua tetap memberi penghargaan positif atau positive regions terhadap bayi tersebut. Kondisi seperti ini biasa disebut dengan penghargaan positif tanpa syarat atau unconditional positive. Atau dengan mudahnya itu seperti anak diberikan kebebasan secara bebas untuk melakukan perilaku sepenuhnya apa yang dia inginkan tanpa ada syarat tertentu dari kedua orang tuanya. Aspek penting dari kebutuhan akan
Positive reasons adalah sifat timbal baliknya. Ketika orang menganggap dirinya memuaskan orang lain, maka kebutuhan akan hal positif mereka akan terpenuhi. Pada waktunya akan ada hal positif akan datang lebih banyak dari dalam diri kita daripada orang lain. Misalnya saja ketika anak-anak yang diganjar atau diberikan kasih sayang, persetujuan, dan cinta yang cukup oleh kedua orang tuanya, ketika mereka merasa bahagia, maka sang anak akan menghasilkan harga diri yang positif setiap kali mereka berperilaku dan dapat membuat dirinya bahagia. Jadi dalam artian tertentu dapat dipersingkat seperti kita belajar untuk menghargai diri kita sendiri. Condition of worth atau conditional positive reasons adalah keadaan di mana seseorang akan diakui atau dipuji berdasarkan pencapaiannya atau bersyarat. Anak-anak akan terhalang untuk mengembangkan atau mengaktualisasi dirinya sepenuhnya. Mereka menghambat perkembangan mereka dengan hidup dalam batas-batas kondisi nilai mereka. Contohnya saja ketika orang tua memberikan suatu tanggapan yang memperlihatkan bahwa orang tua tersebut tidak suka dengan perilaku yang dilakukan oleh sang bayi. Dengan itu sang bayi akan berpikir bahwa kasih orang tua itu ada harganya, sehingga ia akan melakukan hal-hal positif agar dapat mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Dengan hal tersebut sang bayi akan menjadi mengerti bahwa terkadang mereka tidak akan selalu dihargai dan mereka akan ada saatnya untuk tidak, atau seperti tidak semua tindakan yang bayi lakukan itu akan mendapat respon yang positif, namun terkadang juga akan mendapatkan respon yang negatif. Kondisi seperti inilah yang biasa disebut oleh kondisi of worth atau conditional positive reasons. Selanjutnya ada incongruence atau ketidaksesuaian antara konsep diri dan dunia pengalaman atau lingkungan seperti yang kita rasakan. Pengalaman yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan konsep diri kita akan menjadi mengancam dan memanifestasikan sebagai kecemasan. Sebagai contoh, jika konsep diri kita meyakinkan bahwa kita mencintai semua orang atau kita menyukai semua orang. Namun begitu kita bertemu pada seseorang yang kita benci, kita cenderung akan mengembangkan kecemasan. Membenci tidak sejalan dengan konsep diri kita, yaitu kita mencintai atau menyukai setiap orang atau orang yang penuh kasih. Untuk mempertahankan konsep diri kita berusaha untuk menyangkal kebencian tersebut. Meskipun kebencian tersebut ada yang kita rasakan, namun kita menyangkal akan adanya rasa kebencian yang ada tersebut. Tingkat penyesuaian psikologis dan kesehatan emosional kita adalah fungsi dari kesesuaian antara konsep diri dan pengalaman kita. Orang-orang yang sehat secara psikologis mampu untuk memahami diri mereka sendiri, orang lain, dan peristiwa di dunia mereka sebagaimana adanya atau sebagaimana yang terjadi. Orang yang sehat secara psikologis juga terbuka terhadap pengalaman baru karena tidak ada yang mengancam konsep diri mereka. Mereka tidak perlu menyangkal atau mendistorsi persepsi mereka, karena sebagai anak-anak mereka menerima penghargaan positif tanpa syarat dan tidak harus menginternalisasikan kondisi nilai apapun. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.